jauh tuh dari orang tua ya. Terus Pak mamaku nanya gini, setiap hari tuh nggak pernah yang namanya tuh alfa dari video call, pasti selalu nanya gimana ini, jadi kayak dia juga jadi bikin kayak aku ketakutan. Iya, overprotective. Iya, jadi aku juga jadi kayak ketakutan gitu kan. Terus pas jadi aku nggak berani keluar kamar juga itu nih pas di hotel itu, jadi di dalam aja. Nah kebetulan aku dapat teman kamar itu yang aktif, yang orangnya apa namanya ya, kakaknya itu, jadi dia tuh udah dari SMA itu tinggal jauh dari sama orang tuanya, dia dari Bangka kalau nggak salah. Terus dari situ aku mulai diajarin tuh sama dia. Terus waktu itu kan udah apa namanya, teman-teman aku udah beda lagi tuh, udah ganti lagi, sama dapet temennya yang berani juga gitu, yang pemberani juga kan, diajarin juga sama dia. Terus pas waktu aku kemana ya, udah di hotel tuh bener-bener sendiri. Terus aku mau beli makan, aku takut keluarnya gitu, karena itu tuh gelap, terus kayak nangis, kayak pengen nangis di dalam diri gitu. Aduh masa aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini, apalagi kan aku perawat, kalau aku kayak gini tuh kayak gimana gitu kan. Terus aku pernah dibentak sama pasien kan. Terus dari situ aku mikirnya ya kayaknya aku harus ngilangin dari rasa takut ini. Aku nggak bisa harus tenggelam terus di rasa takut itu, pokoknya aku harus bisa keluar dari itu ya. Jadi baru sekarang ini sih aku berani ini untuk pergi jauh dari orang tua. Pas aku ke sini juga ke Aksiana itu, orang tua aku tuh nanyain kan ya, tempatnya di mana gini boleh nggak bapak sama mama kesana dulu gitu buat tahu. Jadi itu juga mereka yang bikin aku yang, terus aku bilang nggak, aku udah dewasa pokoknya aku harus berani, aku gitu. Jadi ketemu orang ya udah, jadi aku harus berani, aku harus hilangin rasa takut itu. Apalagi aku perawat kan, jadi kalau masih tenggelam di rasa takut itu kayaknya mungkin membuat dijebak diri aku sendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ya apa namanya, itu ya, pengalaman Syakilati ya, itu akan membawa siapa kita sekarang gitu. Jadi nanti kalau misalnya pegangnya masih umum, Iya. umum, berarti umum orang dewasa ya, latihan itu. Aikido di sini ada. Jadi kalau membersnya nanti mencurigakan, macam-macam. Iya gitu ya. Tapi ya betul. Jadi kita memang harus apa namanya, mau sabar. Kemudian kita apa namanya, apa ya namanya itu ya, cari solusi atau bukan solusi? Apa sih? Antisipasi? Apa namanya? Solusi? Jadi cari solusi yang kita harus lebih kuat daripada ketakutan atau daripada kelemahan kita sendiri gitu. Ya kayak misalnya, it doesn't mean saya pemalu terus saya udah punya tombol merah itu, terus kalau mungkin di Aksiana, di teman-teman orang kan kadang-kadang boleh nggak ngisi kajian di sana gitu misalnya ya. Itu kan apa yang saya lakukan bukan berarti pemalu saya udah hilang dari kemarin-kemarin, oh enggak, itu tetap ada. Cuma bersyukurnya untuk satu orang, di hadapan satu orang atau di hadapan 7 juta orang itu nggak ngaruh buat saya. Cuma memang ada pemalu aja gitu. Nah itu biasanya saya menghadapinya, artinya kalau tagline saya itu I have to be smarter than the problem gitu. Jadi gimana cara menginikannya, ya saya tanya detail, itu orangnya seperti apa, maksudnya backgroundnya apa, ibu-ibu apa, sarjana gitu, terus mungkin ibu-ibu yang seperti apa gitu misalnya ya, atau anak muda gitu usianya dan sebagainya, supaya saya lebih masuk. Kalau saya confident dalam materi saya, itu akan mengalahkan ini saya. Jadi emang harus terus dicari. Kalau saya itu fobi ular, karena waktu saya usia 2 tahun saya melihat ular itu gede segede paha naik di meja makan saya gede banget, jadi kayak yang buat saya usia 2 tahun tuh kayak apa gitu. Dan kayak, itu kayak Hollywood. Saya baru realize pada saat saya di pramugari, bisa kebayang nggak tuh? Saya nunggu, saya baru tahu itu. Jadi waktu malam, terbang malam itu, kalau ke Eropa itu kan biasanya malam tidur gitu. Nah saya tuh, kru boleh tidur, saya nggak mau, karena saya bilang I'm the host kok saya tidur gitu. Jadi saya duduklah di pantry gitu kan, sambil baca majalah itu, agak di dim gitu lampunya. Nah purser itu yang paling senior, itu
itu keliling kan, terus dia melihat saya nggak tidur, dia ceritanya mau ngobrol. Dia bawalah foto dia sama Kopassus megang ular. Kan saya nggak tahu ya, itu saya teriak sampai membangunkan yang sekitar sini. Walaupun saya tahan tapi saya kaget dan itu disobek-sobek tanpa saya sadar. Trauma itu ya. Begitu itu setelah itu saya lemes tuh saya bingung kenapa ya gitu. Terus saya nah nggak selesai sampai situ kan, kita waktu itu kemana, saya lupa, ke Eropa lah pokoknya. Pilot itu, kaptennya itu selalu dapat suite room. Nah kita satu kru karena waktu itu winter atau apa gitu, udah deh main di kamar saya aja. Jadi 16 orang tuh seluruh kru main masuk gitu. Jadi ada yang nonton TV, ada yang saya tuh sama teman-teman main cangkulan gitulah ya, cangkulan. Saya duduk di tempat tidur kan, semuanya yang main cangkulan di tempat tidur, saya madepnya TV, saya pegang bantal gitu. Selagi nungguin giliran kan saya lihat TV, itu rupanya mereka lagi ngeliat Animal Planet, ada ular. Terjadi lagi itu, saya lempar semua gitu, sampai disangka ayam lah, disangka apa, karena nggak ngerti gitu. Are you alright? Maksudnya sadar nggak sadar, tapi kenapa saya sampai sedih, sampai rumah saya ngobrol cerita sama orang tua, saya nggak ngerti kenapa ya, oh gitu. Ayah juga baru, oh mungkin kamu dulu berarti lihat. Jadi waktu terus diceritain waktu 2 tahun itu memang terus disuruh my mom untuk bawa gitu, tapi mungkin saya keburu lihat dan itu tuh jadi kayak recall gitu ya, walaupun saya nggak sadar itu gimana. Terus saya mau hidup kayak begitu, udah saya treat myself sekarang gitu ya, jangan sampai sih nauzubillah karena ngelihat beneran ya, tapi kalau misalnya di channel itu udah bisa klik ganti, ya nggak terus diprototin juga sih. Udah tenang ya. Udah lebih tenang. Kalau dulu tuh misalnya ada di majalah, saya mau beli majalah, saking pentingnya majalahnya, saya bilang sama kasirnya, can you cut itu pages yang ada, kan ada misalnya sepatu dari kulit ular, tas dari gitu kan ya, fashion book, itu segitunya, can you cut? Why? Dia bilang udah cut aja, udah saya mau beli buku tapi itunya di cut, gitu sampai segitu, sampai covernya kan ada covernya juga semuanya. Jadi karena itu emang langganan saya beli selalu sampai sesuatu. Tapi itu memang harus kita harus harus lebih powerful dari apa yang kelemahan kita. Next. 2 lagi ya. Suara dong, suara. Suara buat Jadi buat educate. Kalau saya kayaknya tim sapu bersih semua yang ada di introvert geus. Magernya iya, gak suka ngomong sama orangnya iya, pemalunya iya, semuanya kan. Terus pernah ikut kayak tes introvert gitu, itu sampai 90% kan. Terus akhirnya kayak terpacu gitu kan, Miss, gimana ya? Soalnya pas baca di hasilnya itu, kalau udah sampai ke tahap itu bisa berpeluang jadi psikopat kan? Serem ya? Iya, jangan sampai. Serem banget kan ya, Miss. Jadi kayak mikir gimana ya caranya biar bisa menurunkan presentasinya kan. Tapi selama ini tuh belum menemuin sesuatu yang bikin nyaman, yang bikin bisa keluar dari itu. Sampai bahkan kalau misalnya di kosan pun hari libur itu temen sebelah aja itu nggak bisa ketemu sama saya, nggak mau, karena benar-benar waktu buat diri sendiri, nggak boleh ada yang ganggu, benar-benar senyaman itu sama waktu sendiri, nggak mau tahu tentang hal-hal yang lain, udah nyaman di comfort zone banget lah. Sampai akhirnya ketemu sama lingkungan yang pas aku masuk di situ, kok aku nggak tahu kayak gitu ya, kok selama ini aku di mana nggak tahu ada hal-hal yang seperti itu. Akhirnya gimana biar bisa masuk ke lingkungan itu, aku berusaha buat yang keluar dari zona nyaman aku agar bisa minimal sama lah sama kayak mereka. Nah dari situ baru mulai berusaha buat ketemu sama orang, ikut kegiatan yang selama ini gak pernah ikut kegiatan, termasuk untuk pertama kalinya masuk dalam ibaratnya kayak organisasi ya di ALC ini. Terus langsung pilih humas lagi yang biasanya mulai sama orang terus ya emang harus kayak gitu, dan ternyata setelah dijalani enak juga. Seru juga ya. Masya Allah. Terus udah berkurang ternyata yang introvertnya udah hampir ke X
extrovert dikit, tapi ya lumayan lah sebenarnya udah ada psikopat. And you feel comfortable dengan berbagi itu ya? Alhamdulillah sekarang iya. Kayak dulu yang ketemu orang masih nggak berani nyapa orang, maunya disapa duluan, orang cari kenal doang. Termasuk waktu masuk di Mika pertama kali, itu nggak mau kenalan sama orang. Kayak nanti kalau orang mau kenalan baru gitu kan. Sekarang pelan-pelan coba, oh iya buat menyapa, udah mulai coba cari kenal kayak gitu. Ternyata enak. Oke, kenal nggak sama sebelahnya? Oh kenal banget. Kalau ini Kira ya, kenal dari banget. tadi. Iya, satu geng sama JJ. Oke, last but not least. Oke, ini introvert semua ya? Extrovert saya, salah kenal. Tapi ada kelemahannya juga. Jadi, sebentar, saya yang tadi ya, Syakilanya ya. Saya baru sadar, saya mungkin usia 25 ya. Itu saya menyamakan ukuran sepatu saya dengan orang lain. Saya pikir menyamakan ukuran sepatu saya dengan semua orang. Jadi saya pikir semua orang itu aktif, semua orang itu baik, semua orang itu ceria, semua orang itu jujur. Naif itu kebawaan saya. Jadi saya pikir semua orang itu baik, semua orang itu jujur loh, semua orang ini. Jadi saya pikir kok dia akhirnya karena mungkin banyak episode hidup yang macam-macam, ada yang berkhianat, ada yang memfitnah segala macam. Terus kayak ternyata orang tuh beda ya dari gue ya gitu. Ternyata gue beda sama orang gitu. Ternyata orang bisa segini jahat ya. Gue sampai bingung, gue jahat apa ya sama dia? Bisa segini jahatnya orang ya gitu. Di situ yang mulai buka mata. Ternyata kepribadian itu begitu kompleks dan begitu berbeda. Nah itu yang se-absurd itu saya dulu gitu. Jadi dalam pengalaman lah jadi bisa ngebedain. Dan kalau kebalikan extrovert itu kalau ketemu orang tuh kayak gak bisa habis. Tapi nyampe rumah kayak orang pelangap-pelangap, ya elah enak banget gitu. Terus saya tuh masih dengerin YouTube Miss. Kalau enggak saya tuh kayak energinya tuh habis kalau saya sendiri gitu. Jadi saya mesti ada sesuatu yang input ke saya gitu. Jadi ada masukan terus-terusan gitu. Makanya kayak kadang saya tuh harus dengerin audio atau apa, kalau enggak otak saya tuh kayak mikir terus gitu loh. Jadi kayak ya emang gitu, terus akhirnya memang berkali memang extrovert gitu. Tapi enggak yang kan kalau kakak ada yang dia tuh 90% lebih extrovertnya ya. Jadi emang dia tuh gampang kepengaruh orang, terus kayak orangnya membaur banget. Terus dapet suaminya introvert banget. Jadi kayak kegerus sifatnya itu gitu. Jadi berubah gitu. Itu sih. Berarti nanti mesti cari suami yang introvert. Iya, atur aja. Nggak tahu. Terima kasih, Miss. Masya Allah ya. Iya. Jadi itulah pentingnya kita memahami, karena Allah sudah mengingatkan kita ya, yang pencipta kita, our maker, itu sudah mengingatkan bahwa kita masing-masing itu akan berlaku atau apa namanya, beraktivitas atau melakukan sesuatu based on our syakirati ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah, apa hubungannya dengan sebagai fasilitator? Ya jelas ya. Coba teman-teman ada kertas nggak? Kalau nggak ada saya kasih. Kalau nggak ada boleh berbagi-bagi. Oke, kan ada, saya bantu. Thank you guys. Ini ada 2 saya. Satu lagi. Misyana ada? Oh, ini ada lagi. Sudah semuanya? Sudah dapat? Kan? Sudah ya. Ini ada sebenarnya ini lebih ke coach program aja sih ya. Tapi maksudnya ini benar. Sebagai facilitator ini ada 22 ya. 22 apa namanya? Sifat atau mungkin bukan sifat. Karakter yang dibutuhkan gitu ya sebagai facilitators. Kalau di sini agak bingung, saya sudah pindahkan ke sini nih. Nah, ya silakan dibagi 2 kertasnya. Mana yang you feel nyaman, mana yang tidak.
Jadi kiri yang nyaman dulu ya, yang saya nggak masalah nih dengan communicative, dependable nggak masalah. Tapi yang lain bisa main apa? Ya, jadi dibagi dua. Iya, jadi kita orang bisa bergantung diri pada kita. Bisa diandalkan. Iya. Reliable bisa diandalkan. Dependable itu bisa kalau butuh apa-apa ke dia deh, gitu. Itu apa tuh namanya? Bisa diandalkan. Saya ya udahlah gitu. Dan kirinya membuat kita nyaman, kanan yang tidak nyaman. Iya. Kirinya nyaman, ini kurang nyaman. Iya. Thriving apa bis? Istilahnya satu lagi nggak? Thriving itu apa namanya? Kenapa? Usaha gitu kan ya. Oh, try. Ini kita dari Thriving itu ya, berusaha. Jadi kayak kalau di ini ya, kalau di apa namanya, kalau di di facilitator ALC ini thriving tuh kayak kitanya tuh kayak kitanya lebih, maksud misalnya dulu tuh cuma segini, besok tuh segitu gitu, berkembang ya, progressing seperti itu. Kenapa tadi pertanyaan apa? detail oriented. Apa? Oh, detail. Salah ya? Enggak, bacanya detail Miss Kak coba. Jauhan. Miss Martamu masih ini tuh yang kita sebagai fasilitatornya atau kita sebagai pesertanya? Enggak, sebagai diri, yourself. Sebagai fasilitator. Iya. Jadi misalnya komunikatif nih, kita nyaman. Kalau introvert komunikatif itu agak berat gitu. Kita komunikatif nggak gitu, bisa nggak kita komunikatif? Kalau berat ya taruhnya di tempat yang nggak nyaman. Kalau gampang banget nggak ada masalah, itu udah di kiri. Aisyah udah satu, pasti nomor satu di kiri Aisyah. Ya kan? Extrovert kalau communicative, Yes, ya, nyaman. definitely ya. Saya kalau nih antar pertanyaan. Sutri saya. Nggak bisa Aisyah, nggak bisa dong. Kemarin aja meeting literasi, ayo dong ngomong, aku stres nih kalau pada diam aja. Sementara semuanya introvert. Iya. Paling gede ganti introvert aja Miss. So saya introvert. Miss, kalau interpersonal itu gimana Miss? Interpersonal itu membangun hubungan antar kita dengan member. Misalnya ya kita udah biasa temu rame, waktu itu dia sakit ya misalnya gitu. Masa bodoh. Udah berharap. Langsung bang. Miss, ini out of ini boleh nanya? Ya. Karena saya punya kekurangan, saya kurang cerdas untuk membaca sikap orang. Dalam artian kayak dia misalnya ngomong terus terang, saya tuh nggak ngerti gitu. Nah itu akhirnya saya menemukan cara, tapi caranya bener saya. Maksudnya kayak di orang introvert itu, saya bilang saya ini bukan normal ya, jadi saya nggak tahu isi pikiran kamu. jadi ngomong aja
agak menyinggung perasaan sih. Iya. Tapi saya bilang kan saya nggak paranormal ya. Jadi kan ini. Mungkin Maksudnya bilang, bagaimana sih menyampaikan yang baik gitu? oke, mungkin kalau if you need if you need input atau Iya. mau tahu ngerti apa enggak gitu ya. Iya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap ini ya. Oh. Saya anggap nggak ada masalah ya. Jadi nanti diharapkan tidak keluar dari sini tuh baru ngomong-ngomong gitu. Mungkin Masih gitu. dulu ya. Iya, jadi di estimate gitu, di pukul rata. Tapi kalau ada yang ini saya sangat menghargai sekali. Berarti kita hidup ini bisa saling sharing gitu. Considerate itu penuh pertimbangan maksudnya. Considerate ya, mempertimbangkan. Jadi nggak saenak-enak dewe kalau orang Jawa bilang. Nggak apa ya, nggak apa aja keluar aja nggak dipikirin gitu. Considerate itu pikirin dulu. Yang tadi kayak Aisyah bilang itu sama kayak pas ngadepin peserta insian 1 2 gitu kemarin sih Miss. Ini gimana? Jadi kita udah ngomong-ngomong tapi dia nggak ngomong-ngomong. Kayaknya kita masih berkomunikasi dengan batin ya. Ada ilmunya yang ini. Nanti kita main, nanti kita lakukan, kita Udah mainkan. dipancing sama kesukaannya dia segala macam pesertanya nggak ngomong terus. Iya. Nggak tahu gimana caranya. Ini nanti kita mainkan. Kemarin ada misi anak kan? Oh, nggak ada. Datangnya pas udah setelah kita selesai ngomong-ngomong pas lagi baca. Iya, Considerate itu Penuh pertimbangan. pertimbangan. Mempertimbangkan apa yang harus. Misalnya kalau dia diem dulu gitu tuh. Oh, yang tulisannya. Itu kayak kelamaan nggak berguna juga nggak sih, Bis? Atau beda? Kelamaan apa? Considerate itu jatuhnya kayak kita mempertimbangkan dengan matang atau jatuhnya kayak nggak action. Iya, bisa juga itu. One off. Saya nggak tanya maksudnya. Ini harus jujur nggak sih, Miss? Harus jujur. Bahasa kamu fase. Kalau harus jujur 22-nya di sebelah kanan ya. Berarti Anasnya sebelah kanan ya? Iya, bisa Soalnya saya nyaman di mana di kanan, Bis. Hah? Saya nulis nyaman di kanan. Oh, it's okay. Pokoknya tahu yang Nyaman gua aja dah. Pokoknya Di atas. Soalnya kan kadang kita fake itu fake itu kadang fake. Tapi kalau fake kejadian berarti nggak masalah. Heeh. Jadi Kayak saya pemalu. dulu aja gitu. Pemalu kan kalau saya nggak ada fake-nya, maksudnya ya kejadian ini buktinya saya ngomong di depan, berarti saya bisa kesampingkan itu. Ya berarti nyaman-nyaman aja. Kalau yang di kanan tuh yang harus harus Ekstra energi. gitu. Harus kayak misalnya kayak Nisa tadi ditanya, kalau ada umum yang begitu, guys, kita tempatnya ada di sini 10 orang gitu. Nisa langsung udah pas bikin karena itu baru nggak comfort karena fight-nya harus luar biasa. Miss, kalau banyakkan comfortnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Miss, kalau misalnya kita nggak nyaman tapi sebenarnya bisa saat dibutuhkan gimana? Iya. Berarti bisa, Berarti nyaman, berarti nyaman, berarti bisa. berarti bisa. Ya, ini sebetulnya lebih kepada butuh waktu nggak, butuh training lagi nggak nih buat bisa ini gitu. Reliable, jadi gimana terjemahnya? Reliable berarti misalnya yang tadi itu kita yang ngasih questions, kalau dia nanti wah parah nih ditanyain apa-apa nggak bisa, nah itu nggak reliable. Oh, well prepared gitu, Miss. Itu hasilnya, itu sebelum jadi reliable ada itunya. Oh. Kalau bedanya reliable sama dependable, Kalau kurang lebih sama sih. Cuma dependable itu, kalau reliable itu lebih kepada Pengalaman nggak sih, Miss? isinya ya, maksudnya konten. Kalau dependable itu kalau saya mau ini di mana, oh bisa dengan itu gitu. Oh, oke. Jadi lebih luas ya, lebih ke general gitu. Ini nggak perlu dikumpulin ya, it's for your own muhasabah aja.
Ini yang satu lagi siapa? Ari nggak bisa. Hello. Nggak tahu orangnya mana. Oh, yang anak nikah, Kak. Yang mana? Yang apa? Itu loh yang cowok itu loh. Anak nikah, oke. Yang Asmausa. Kelompok 1. Yang Kelompokan Kak Isma. yang 2 minggu lalu, seminggu lalu gitu. Yang sering pakai baju Oh, kotak-kotak even you merah. don't know. Kotak-kotak merah. Iya. Duh, gue gak tahu mana. Name tag-nya tulisannya Ari, Kak. Ya iyalah. Kita mau pulang aja lah. Oh, yang kurus ya? Masuk Iya, ke yang sana, tinggi. Apa? Yang nomor 20. Thriving. Jadi kita tuh orang yang mengembangkan diri, orang yang nanti bisa kelihatan ya, kelihatan dari orangnya itu. Oh ya boleh nanti saya bantu ya ini. Sementara ini dulu ya, nanti saya cari tahu lagi misalnya. Jadi dia tuh apa nggak membatasi diri. Oh, saya bisanya cuma di sini gitu, nggak begitu. Oh, kalau yang gitu saya nggak bisa. Besok bicara tentang ini dong, nah, saya bukan itu, nggak bisa gitu, nggak gitu. Oh boleh, nanti saya coba. Saya juga baca-baca deh gitu. Kenapa? Hah? Oh, Ini depannya. Kirain yang depannya. Kirain yang depannya. Introvert juga. sudah. Oke. Mana lebih banyak, kanan atau kiri? Nggak nyaman atau nyaman? Nyaman. Tapi Nyaman. Lebih banyak. Nyaman. Oke, berarti nggak masalah ya. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Walaupun saya yakin di antara yang nyaman itu ada yang memang sebetulnya agak berat ya, tapi kalau memang harus gitu ya. Karena sesungguhnya dari sisi syariat itu amanah yang akan membuat nggak nyaman itu menjadi nyaman, gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak yang nggak nyaman itu menjadi. Nah, yang nggak nyaman itu ini boleh tolong disimpan. Yang nggak nyaman itu bisa dicari, upayakan gimana caranya. Misalnya kalau saya passion, kalau saya tantangan saya itu passion, nggak nyaman. Artinya saya mesti sabar dengan orang yang menurut saya gitu ya, susah banget ya gitu. Nah itu agak kurang sabar gitu. Jadi saya gitu oke deh gitu. Jadi kayak mendemotivasi saya, terus yang saya jadi harus karena buat saya kayaknya caranya gimana ya supaya itu, emang itu susah ya gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin ada yang saya begitu gitu ya, saya lama gitu mungkin ya, apa susah mungkin. Tapi buat saya tuh susah banget ngomonginnya, kenapa ya, kok nggak bisa ya, kok lama ya gitu. Nah itu buat saya challenge banget gitu. Itu saya harus terus, apalagi ini literasi ya, ada yang itu di mana sih, itu yang gimana sih maksudnya.